Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Ketemu lagi dengan kami Konveksi Tambang Yogyakarta. Dengan saya Didit, ya Aditya Sayan Putra selaku owner dari Konveksi Tambang Yogyakarta. Teman-teman, saya tiba-tiba pengen share sesuatu kepada teman-teman semuanya yang sering nonton video dari Konveksi Tambang Yogyakarta. Pertama, saya terima kasih sekali ya teman-teman sudah sering nonton video kami, video-video review kami. Harapan kami mudah-mudahan video-video tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik pemain konveksi seperti kami atau konsumen-konsumen untuk membuat rencana tentang pemesanan baju atau seragam seperti yang kami suka review ya. Baik pesan di kami atau pesan di tempat lain, silahkan. Jadi itu bebas ya. Yang jelas kalau kualitas kami seperti apa yang ada di dalam video tersebut gitu teman-teman. Kali ini tuh ceritanya saya itu sedang ke Solo tadi teman-teman. Jadi kami Konveksi Tambang itu ada mitra produksi untuk bagian sewing atau jahit itu ada di Solo, daerah-daerah Solo lah, di beberapa tempat gitu ya, garmen-garmen gitu di beberapa tempat. Ceritanya ini tadi tuh mau nganter dan ngambil gitu ya, nganter dan ngambil barang. Ternyata di tengah jalan saya diinfo kalau pekerjaan agak mundur sebentar gitu. Mungkin ready sekitar jam habis Jumatan. Nah, ini sudah habis Jumatan ini. Sekarang saya yang bikin video ini sudah habis Jumatan. Jadi habis ini saya mau langsung OTW ke tempat mitra-mitra. Nah, terus karena itu tadi ke pending, terus saya ada inisiatif udahlah sambil nunggu jalan-jalan sebentar lah, refreshing ya. Kita ke Tawangmangu, karena kan dari Solo ke Tawangmangu itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tergantung ininya, jalannya macet nggak. Sampailah saya di sini nih. Nah, sekarang saya lagi bikin video tuh, videonya belakang ya. Dingin banget teman-teman di sini. Ini di Tawangmangu, tempatnya saya lagi di salah satu tempat makan di daerah sini karena banyak sekali di Jalan Tawangmangu yang atas itu banyak banget tempat makan yang menyajikan pemandangan-pemandangan yang indah ya teman-teman ya. Saya mau back to topic ya. Jadi saya mau sharing tentang pentingnya mitra untuk kita sebagai pelaku usaha konveksi teman-teman. Jadi tidak hanya konsumen yang penting, tapi mitra itu juga penting teman-teman. Ini sebaiknya ya, ini saya langsung to the point ya. Sebaiknya kita pelaku usaha konveksi itu punya banyak mitra, ya mitra usaha yang sama dengan kita atau yang memang spesialis bagian CMT atau maklon atau jasa jahit atau jasa sablon atau jasa bordir, apapun itu yang bagian dari proses kita gitu ya. Nah itu penting sekali teman-teman, karena kita tidak tahu kapan Allah akan ngasih kita pekerjaan yang banyak, orderan yang banyak, bisa tiba-tiba kita dikasih 10.000 pieces gitu kan, dalam satu waktu, yang tidak berbelit-belit penawarannya, yang tidak ribet proses pembayarannya. Artinya kan kita jangan sampai lewatkan gitu kan, jangan sampai kita lewatkan orderan tersebut gitu. Nah, caranya bagaimana ketika kapasitas kita sebenarnya nggak mampu, kapasitas kita pribadi itu nggak mampu ya. Salah satu jalannya adalah kita mencari mitra atau menggandeng mitra supaya bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kita itu. Ini yang ingin saya diskusikan kepada teman-teman, bukan diskusi ya, ingin saya sharing kepada teman-teman bahwa selama ini itu Konveksi Tambang itu memiliki banyak mitra dari awal usaha, dari tahun 2012 ya sampai tahun 2000 sekarang ini 2022 gitu ya. Jadi mitra-mitra kami itu banyak sekali. Ada yang dari dulu sampai sekarang masih loh teman-teman, masih jadi mitra kami. Jadi ketika kami overload langsung minta bantuan, Mbak, Mas bisa nggak bantu gitu ya. Ini saya ada pekerjaan ini dengan timeline deadline-nya segini gitu. Harganya segini, modalnya segini gitu. Nah itu penting teman-teman. Jadi pada akhirnya kapasitas kita itu tidak akan terbatas gitu. Tidak akan terbatas pada kemampuan kita sendiri, sehingga suatu saat teman-teman dapat pekerjaan yang besar jumlahnya, yang dimana itu tidak mampu dikerjakan di tempat teman-teman bisa tetap ambil pekerjaan itu dan diperbantukan ke mitra-mitra itu ya pentingnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mukanya agak kucel ya cahayanya nih kayaknya. Sekarang yang kedua adalah tentang menjaga hubungan yang baik terhadap mitra. Tidak selamanya pekerjaan yang kita lakukan bersama mitra itu selalu baik ya, baik dari hasilnya atau maupun apapun itu ya. Kadang ada yang membuat tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan
apa yang kita inginkan. Mungkin mitra pun juga berpikir seperti itu ya. Jadi kita ini menyikapinya begini teman-teman. Selama pertanggungjawaban itu ada, selama komunikasi masih dilakukan secara baik ya, saya rasa semua itu bisa untuk diselesaikan ya, dan diperbaiki hubungannya. Tapi kalau sudah baik hubungan antar mitra itu ya kita jaga supaya semakin baik ya, semakin baik. Yang hubungannya masih buruk kita perbaiki supaya baik, yang sudah baik kita jaga supaya semakin baik teman-teman. Jadi sama seperti kita berpasangan sama istri atau suami kita, ya itu kita saling ulur ya, jadi memahami, mengerti gitu ya, selama itu masih dalam koridor batas wajar. Nah, koridor batas wajar tentu parameternya tergantung kita masing-masing ya teman-teman ya. Tergantung saya di Konveksi Tambang itu saya memiliki ini masih bisa kerjasama nih. Kalau mitranya hanya salah misalkan kenapa gitu ya, masih bisa dimengerti lah gitu. Tapi kalau mitra kerja kita itu yang sudah sangat fatal, sudah tidak bisa, benar-benar sulit untuk dikomunikasikan, sulit untuk diajak kerjasama, ya sudah, mau bagaimana lagi. Mungkin kita dengan berat hati harus tidak bekerja bareng gitu ya dengan mitra tersebut. Kita cari mitra pengganti yang lain. Yang pasti harus selalu saling positive thinking teman-teman ya. Jangan merasa kita yang paling benar gitu. Mitra selalu salah, kita yang paling benar. Saya rasa itu tindakan yang kurang tepat gitu ya. Namanya kita bermitra, kita saling mengoreksi. Contoh, kita ngirim jahitan 100 ya. Kita udah hitung nih 100 di tempat kita, udah kita hitung semua komponennya tuh pas ya 100. Begitu sampai di sana kurang ternyata gitu ya. Kurang cuman 99 atau 98 atau 100, tapi ada yang tidak lengkap. Kita jangan langsung berpikir bahwa ini mitranya yang salah gitu. Kita jangan seperti itu. Kita juga harus mengoreksi barangkali tim kita yang memang salah ngitung, karena kan kita tidak mungkin dong semua barang kiriman kita hitung lagi juga sebagai seorang owner gitu kan, kita cek lagi kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi kita tetap mempercayakan itu kepada tim-tim yang memang sudah harus bekerja di posisi tersebut kan. Nah seperti itu teman-teman contohnya. Jadi kita coba saling positive thinking lah di situ. Yang penting terkomunikasikan gitu loh. Jangan tiba-tiba di akhir baru bilang, saat kita ambil baru bilang, mas ini nggak jadi sekian. Nah harusnya kan tetap dikomunikasikan dari awal, mas ini nggak lengkap ya, kurang. Jadi kita masih bisa ada waktu untuk lengkapin ya teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh yang perlu kita jaga. Jadi jangan terlalu egois juga kita sebagai pemberi pekerjaan ya. Kita sebagai yang terima pekerjaan dari mitra juga, jangan saling egois lah teman-teman. Saling memahami dan mengerti lah. Selama itu hal yang tidak terlalu besar efeknya kepada kita, saya rasa itu bisa diperbaiki lah, semuanya bisa dikomunikasikan gitu teman-teman. Itu teman-teman, itu hal simpel yang penting ya untuk kita lakukan. Saya merasa juga Konveksi Tambang menjadi seperti ini saat ini juga bantuan dari mitra-mitra. Kalau nggak ada mitra juga kita nggak bisa mengcover pekerjaan yang besar-besar. Contoh bulan ini Desember, pekerjaannya cukup banyak gitu ya. Pekerjaannya cukup banyak dan sangat-sangat butuh dibantu oleh mitra. Dan alhamdulillah banyak banget mitra yang merespon positif dari apa yang kita share ke mereka. Nah, akhirnya pekerjaannya lancar sampai sekarang, alhamdulillah lancar, dan ini tinggal sedikit, insya Allah akhir tahun juga akan selesai dengan lancar gitu ya. Nah itulah manfaat dari kita bermitra dengan baik kepada semua mitra yang sudah terjalin dengan usaha kita selama ini. Jadi itu teman-teman tipsnya. Jadi kita harus membangun mitra supaya kita pekerjaannya tanpa batas. Yang kedua adalah kita harus menjaga hubungan yang baik terhadap mitra dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan tadi itu ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pekerjaan kita selalu dikasih yang banyak-banyak sama Allah ya, dan selalu diberikan jalan keluar juga untuk setiap masalah yang ada, tantangan yang ada, selalu bisa kita selesaikan ya teman-teman ya. Karena setiap kita dikasih pekerjaan itu adalah amanah. Setiap kita bisa menyelesaikan amanah, kita akan dipercaya untuk diberikan amanah yang lebih tinggi teman-teman. Baik, selalu positive thinking, selalu
berattitude yang baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang tim atau sebuah tim. Kita harus selalu mengarah pada tujuan yang jelas dan visioner ya teman-teman. Jadi semangat untuk kita semuanya, pelaku usaha konveksi dan sablon dan lain-lain sebagainya yang semacam konveksi ya, garment dan sebagainya. Tetap optimis, yakin bahwa apa yang kita tekuni saat ini insya Allah menjadi jalan rezeki kita nanti yang akan membuat masa tua kita insya Allah enak ya, insya Allah enak. Jadi kita masih muda, gaspol, pokoknya gaspol. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton video kami di channel YouTube Konveksi Tambang Yogyakarta. Terima kasih. Saya Aditya Putra pamit dan sampai ketemu di video-video kami yang berikutnya.